Real Madrid kembali gagal meraih 3 poin kala bertandang ke markas Valencia. Di laga ini El Real cuma mampu main imbang 2-2. Sempat tertinggal 2 gol, Madrid mampu menyamakan kedudukan jadi 2-2 melalui brace Vinicius Junior. Nah, Madrid sendiri sebenarnya mampu untuk menang 3-2. Akan tetapi, sebuah keputusan aneh dan kontroversial dari wasit Gil Manzano di akhir laga membuat segalanya berantakan. Pasalnya, ini sangat tak lazim ketika sebuah klub sedang dalam posisi menyerang, tiba-tiba diakhiri begitu saja. Terlebih di momen ini Madrid mampu mencetak gol melalui Jude Bellingham. Nah, imbas dari ini, Jude Bellingham yang marah-marah langsung kena kartu merah, sesuatu yang pada akhirnya membuat banyak pihak bereaksi, di mana tak sedikit yang menilai kalau kualitas wasit La Liga ini emang masih banyak yang ngawur. Ngomongin soal Real Madrid, banyak yang bilang kalau klub yang satu ini kerap diuntungkan oleh wasit. Sampai-sampai banyak juga yang memberikan Madrid ini julukan Vardrid. Akan tetapi, kenyataannya Madrid ini juga sangat sering merugi karena keputusan konyol dari wasit pertandingan. Dan di laga versus Valencia, mungkin menjadi yang paling tak masuk akal. Di laga yang digelar di Estadio de Mestalla tersebut, Madrid yang kembali bisa diperkuat Jude Bellingham sebenarnya mampu bermain lebih baik, terutama usai kecolongan 2 gol, di mana secara possession Madrid unggul mutlak dengan 71%. Lalu dari sisi expected goal, Madrid juga unggul dengan 2,24 berbanding 1,13. Akan tetapi tadi, 2 gol yang terjadi semuanya murni dari kesalahan lini belakang, terutama di gol kedua Valencia yang bermula dari kesalahan Dani Carvajal yang salah passing. Nah, Madrid sejatinya nggak panik meskipun tertinggal 2 gol. Mereka terus berusaha menekan dan menciptakan berbagai peluang. Dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Real Madrid mampu menyamakan kedudukan lewat 2 gol Vinicius Junior. Nah, setelah gol itu, Madrid ini makin ngegas untuk mencari gol kemenangan. Sebab dengan kemenangan, maka otomatis bisa membuat jarak poin dengan Girona makin jauh. Semua orang tahu jika menit pertandingan semakin menunjukkan akhir, maka serangan Madrid juga akan makin bertubi-tubi. Dan itu sudah mereka lakukan di laga ini. Sampai pada akhirnya, momen kontroversi itu muncul di detik-detik akhir pertandingan. Bermula dari situasi sepak pojok. Bola kemudian berhasil dikuasai Brahim Diaz, yang segera mengirim crossing ke dalam kotak penalti. Bola kemudian berhasil disundul oleh Jude Bellingham dan masuk ke gawang. Namun sialnya, wasit Gil Manzano secara nggak terduga meniup peluit panjang di saat bola itu berada di udara. Beneran pas bola itu diangkat dan belum sempat disundul, main tiup peluit aja. Memang waktunya udah menunjukkan lebih dari injury time. Tapi masalahnya situasi Madrid sedang menyerang dan mereka sedang menciptakan momen besar. Dan kalau mau niup peluit, nggak pas bola di udara juga kali. Dan wasit juga tahu kok kalau itu adalah last chance buat Madrid. Misal bola itu berhasil dihalau baru kemudian peluitnya ditiup. Normalnya kan seperti itu. Tapi ini enggak. Jelas ngamuklah semua pemain Madrid, terutama Jude Bellingham, sampai-sampai ia kena kartu merah. عندما يلتقي فالنسيا بمدريد خاصة في ميستايا، ولكن لأنهم سيرون بأنه حرمهم من فوز كان في المتناول. ربما أطلق الصافرة قبل الكرة العرضية، ولكن لسان حال مشجع ريال مدريد سيقول لماذا إطلاق الصافرة في هذه الهجمة الواعدة التي جاء منها هدف قبل أن تنتهي هذه الهجمة. ولسان حال غير المدريديين وربما الحكام والملمون كذلك بالتحكيم ولاحظوا هنا ما حدث، بطاقة حمراء لمن؟ لبيلينغهام، أهم لاعبي الريال في الفترة الحالية، اللاعب الذي عاد من الإصابة. الآن بهذه الإعادة فقط عرفنا البطاقة الحمراء موجهة أوائل الجدل، كما كان ما حدث في هذه المباراة مع فينيسيوس، المباراة الماضية كذلك مع فينيسيوس مثير للجدل. بينما هنا الحديث مع بيلينغهام المستاء أكيد من تلقيه ببطاقة حمراء في وقت حساس من عمر هذا الموسم لريال مدريد.
Nah, melihat kejadian tersebut banyak sekali reaksi yang muncul. Dan emang wasit La Liga ini nggak jauh beda katroknya sama wasit IPL. Mereka sama-sama punya penafsiran sendiri yang terkadang justru menimbulkan hal-hal konyol. Ya entah emang murni begitu atau ya ingin jadi objek perhatian aja, nggak tahu sih. Menurut Ancelotti, keputusan wasit benar-benar membuat pemain marah. Sebab ia sendiri juga mengakui baru pertama kali melihat keputusan semacam ini. Apa yang harus dikatakan? Tidak banyak yang bisa dikatakan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi. Para pemain marah. Tapi kami semua harus tenang. Tegas pelatih asal Italia tersebut. Nah, lain Don Carlo, ada juga Xavi yang juga mengaku kalau wasit-wasit di La Liga ini sedari dulu sering banget bikin keputusan ngawur. Maka nggak heran, ia mempertanyakan kembali soal standar dari wasit di La Liga harus gimana. Akan sangat sulit untuk memenangkan laga ini. Sejak dulu, saya melihat hal-hal yang tidak cocok. Ada banyak kejadian. Ini bukan alasan, ini adalah kenyataan. Saya hanya ingin mengerti standar wasit di sini seharusnya seperti apa. Ucap Xavi dilansir dari Mundo Deportivo. Lebih lanjut, mantan pemain Sevilla, Hedwiges Maduro, dengan belak-belakan mengkritik wasit La Liga punya standarisasi yang sangat buruk dan itu sudah berlangsung sejak lama. Namun baginya, kejadian yang dialami Madrid di laga kontra Valencia adalah yang paling buruk serta konyol. Saya pikir terdapat masalah serius karena selalu ada kontroversi di setiap laga dan saya tak mengerti karena itu tak normal. Wasit harus memimpin laga selama 90 menit dan bisa saja membuat kesalahan. Tapi yang lebih buruk adalah kesalahan-kesalahan ini selalu menentukan. Contohnya kalian bisa lihat di pertandingan ini. Bila Anda melakukan analisa, sesuatu selalu terjadi di setiap laga. Ini adalah hal-hal mendasar dan para wasit harus memimpin laga dengan lebih baik lagi. Ucap pemain asal Belanda tersebut dilansir dari Diario de Sevilla. Yap, selain nama-nama tadi, ada pula netizen yang benar-benar mengungkapkan segala unek-uneknya mengenai keputusan Gil Manzano yang emang terkenal menjadi salah satu wasit paling lucu di La Liga. Ya, pada akhirnya Madrid gagal meraih 3 poin dan sialnya Bellingham harus absen lagi karena kena straight red card. Namun apapun itu, semua udah terjadi dan para pemain, pelatih, staff, hingga fans harus fokus ke laga berikutnya. Biar masalah ini menjadi urusan Opa Perez, yang pasti nggak akan tinggal diam. Dan meskipun imbang, Madrid masih ada di puncak dan peluang juara itu masih terbuka lebar. Karena bagaimanapun Real Madrid terlalu remeh jika harus down karena hal-hal semacam ini. Bukan begitu fans Madrid yang budiman? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.